Pernahkah kita sangat yakin sedang menuju sesuatu, tetapi ternyata semuanya palsu? Atau pernahkah kita merasa sedang berada pada keadaan yang sangat gelap gulita? Atau pernahkah kalian bayangkan semua pahala kalian sia-sia? Tak terfikir dunia ini. Teman-teman sekalian, mari kita renungkan 3 pertanyaan yang ada pada bagian awal video tadi. Saya yakin pertanyaan yang paling membekas di pikiran kita adalah pertanyaan ketiga, yaitu pernahkah kita bayangkan bagaimana jika ternyata seluruh amal perbuatan kita itu sia-sia dan tidak bernilai pahala? Nyatanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memetaforakannya dalam bentuk fata morgana di gurun pasir dan juga lautan yang gelap pada Quran surah An-Nur ayat 39 sampai 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu az-zam'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kazulumatin fi bahril lujji yakshahu mawjum min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba' idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dari kedua ayat ini kita belajar ada 2 kondisi orang kafir. Pertama, seseorang melihat sesuatu yang tampak memberi harapan, lalu mengejarnya dengan keyakinan penuh, hingga baru sadar bahwa apa yang ia kejar ternyata tidak pernah benar-benar ada karena niatnya. Kedua, seseorang berjalan semakin jauh dalam kegelapan sampai ia kehilangan kemampuan membedakan antara arah, bayangan, dan dirinya sendiri. Bahkan tak bisa lagi melihat cahaya yang menolongnya keluar dari kegelapan. Dan betapa celakanya mereka ketika Allah menutup ayat ini dengan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Oke guys, jadi sudah yang belum serius, kenapa kamu serius terus? Sekarang kita akan membahas 2 ayat ini dalam kacamata sains. Kita akan bagi menjadi 3 pembahasan utama nantinya. Yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya bisa terbentuk itu fata morgana. Yang kedua adalah apa maksudnya itu kegelapan yang berlapis dalam lautan. Kita akan bahas tersebut. Yang ketiga adalah apa maksudnya itu ombak di atas ombak. Seperti itu. Kemudian nanti di akhir kita akan melihat tentang bagaimana luar biasanya keterkaitan antara sains ini dengan isi dari ayat tersebut. Pesan yang ingin disampaikan, di mana ayat ini menyampaikan pesan yang begitu mendalam, tetapi selain itu ia juga menjelaskan tentang bagaimana keteraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini. Check it out. Pertama, kita akan membahas tentang fata morgana yang dimaksud pada Quran surah An-Nur ayat 39. Secara ilmiah, fata morgana merupakan fenomena optika atmosfer yang terjadi akibat pembiasan cahaya atau refraksi.
Apa itu refraksi? Refraksi atau pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika melewati medium yang berbeda kerapatan atau indeks biasnya. Proses terbentuknya fatamorgana tak terlepas dari perbedaan kerapatan antara dua medium, yaitu medium udara yang panas dan medium udara yang dingin. Indeks bias kedua medium juga berbeda, di mana ketika indeks bias udara dingin itu lebih besar daripada indeks bias udara panas. Dikarenakan saat udara panas, maka setiap partikel di udara menjadi merenggang. Terjadilah pembiasan cahaya dan sebagian cahaya itu dipantulkan. Namun untuk pada kasus fatamorgana, terdapat suatu kejadian unik yang kita sebut sebagai pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna terjadi ketika sudut bias melebihi 90 derajat. Apa maksudnya sudut bias melebihi 90 derajat? Dapat kita lihat pada garis nomor 3. Ketika cahaya datang pada medium udara, dia akan dibelokkan seperti ini. Yang mana kita maksud sebagai sudut bias, yaitu pada bagian R ini. Pada kasus ketiga ini, kita melihat bahwa sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Namun, apa yang akan terjadi jika kita membesarkan lagi sudutnya? Dapat kita lihat pada kasus keempat. Cahaya yang datang dari kaca, karena telah melebihi 90 derajat, ia menjadi terpantul kembali. Dan inilah yang kita sebut sebagai pemantulan sempurna. Contohnya ada pada video berikut. Yang kedua, kita akan membahas tentang sains lautan dalam. Teman-teman sekalian, lautan tidak menerima cahaya secara merata pada seluruh kedalamannya. Ketika cahaya matahari memasuki laut, intensitasnya mulai berkurang akibat proses absorpsi dan hamburan cahaya. Menariknya teman-teman sekalian, setiap warna cahaya memiliki kemampuan penetrasi yang berbeda-beda. Warna merah yang memiliki panjang 700 nanometer memiliki panjang gelombang yang relatif besar, sehingga diserap paling cepat dan menghilang pada kedalaman yang dangkal. Setelah itu menyusul oranye, kuning, dan juga hijau. Warna biru mampu menembus lebih jauh sebab memiliki karakteristik panjang gelombang yang lebih mudah melewati medium air laut, yaitu pada kisaran 450 hingga 475 nanometer. Namun pada kedalaman yang ekstrim, bahkan cahaya biru pun tidak lagi mampu untuk bertahan, sehingga lingkungan menjadi sangat gelap, bahkan hampir tidak memungkinkan penglihatan yang normal. Dalam oceanografi modern, zona laut juga dibagi berdasarkan tingkat penetrasi cahaya. Pada zona fotik, atau kadang juga disebut sebagai zona epipelagik, masih menerima cukup cahaya untuk mendukung fotosintesis, sehingga ketika ada tumbuhan yang hidup di sini, seperti terumpu laut, itu mereka dapat sintas dengan baik, bertahan hidup dengan baik. Mereka dapat berfotosintesis karena cahaya masih dapat masuk hingga pada daerah ini. Pada bagian mesopelagik, atau kadang juga disebut sebagai mesofotik, itu merupakan daerah yang juga masih mendapatkan cahaya, namun intensitasnya sudah cukup rendah. Berbeda dengan zona terakhir, yaitu afotik, di mana pada zona ini sama sekali tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya yang dapat menembusnya sama sekali. Tidak ada rumput laut yang dapat hidup di sini, serta hewan-hewan yang ada di sini tidak mempunyai kemampuan mata yang baik, karena mereka bahkan tidak pernah melihat cahaya, karena cahaya bahkan tidak pernah tembus ke sana. Yang ketiga, ombak di atas ombak. Pada surah An-Nur 40, terdapat frasa ombak di atas ombak. Dalam kajian oceanografi modern, para ilmuwan mengenal fenomena yang disebut internal waves atau gelombang internal. Berbeda dengan ombak permukaan yang mudah dimati oleh mata, gelombang internal terjadi di bawah permukaan laut akibat perbedaan densitas antar lapisan air. Perbedaan suhu, kadar garam, dan tekanan dapat membentuk lapisan-lapisan air dengan karakteristik fisik yang berbeda, sehingga memungkinkan terbentuknya gelombang pada batas antar lapisan tersebut, seperti video ini. You already see a little bit of a wave propagate back and forth underneath the ocean. You see it? Even though the surface isn't moving. Melalui fenomena cahaya, kedua ayat ini menggambarkan dua bentuk kehilangan arah, tertipu oleh ilusi pada fatamorgana, dan kehilangan kemampuan melihat kebenaran pada laut dalam. Karena itu, keduanya menjadi metafora yang kuat tentang kondisi batin manusia. حتى إذا جاءه